Saudara, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan kembali jawaban dari Gibran Rakabuming Raka yang telah kami wawancara pada program Kompas Petang berikut ini. Ya, sebelum masuk ke politik ini kan saya juga udah sering difitnah, jadi udah jadi kayak makanan sehari-hari. Ya biasa aja. Yang penting itu tadi, saya tidak pernah terlibat, tidak pernah merekomendasikan, tidak pernah memerintah, tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Sritek maupun pihak Kemensos. Berita-berita seperti ini sangat merugikan saya. Itu omongan-omongan orang yang nggak ada buktinya. Ya nanti kita lihat saja. Ya saya sih nggak akan tinggal diam. Kita lihat aja nanti. Gibran tidak akan tinggal diam karena ia merasa difitnah. Saya menuju ke Pak Putut. Pak Putut, Anda bisa terjemahkan soal ini? Oh, ya saya kira karena berita itu merugikan, pasti nanti akan ditempuh cara-cara sesuai ketentuan yang berlaku. Akan dikasih dulu, dan kemudian akan ditentukan langkah yang akan diambil. Pak Putut, saya ingin tahu bahwa tadi Mas Gibran juga mengatakan tidak pernah komunikasi dengan Sritex maksudnya. Apa yang Pak Putut ketahui soal ini? Sritex misalnya dengan katakanlah kantong bantuan sosial COVID-19 dan Mas Gibran segitiga ini. Apakah kemudian Pak Putut pernah mendengar bahwa sama sekali tidak ada hal seperti itu, ada orang yang memang mungkin dulu pernah mengungkit-ungkit soal ini tapi tidak ada data misalnya? Apa yang Pak Putut tahu? Saya tidak tahu sama sekali sebelum muncul pemberitaan di media. Nggak pernah terdengar sebelumnya, Pak? Loh, yang tidak toh. Itu kan urusan, kalau toh ada urusan pribadi. Sedangkan saya ini sebagai campaign manager itu hanya mengurusi urusan-urusan kegiatan kampanye. Jadi tidak tahu dan tidak ada hubungan-hubungan itu menurut saya. Kampanye Mas Gibran misalnya ada kaitan dengan Sritex misalnya untuk tekstil, kaos dan lain sebagainya misalnya? Tidak ada, kami kaos beli dari Bandung. Semuanya tidak ada kaitan ke Sritex misalnya, sama sekali tidak ada, Pak? Sama sekali tidak ada. Saya bahkan tidak pernah bertemu dengan orang Sritex. Mas Gibran juga Pak Putut tahu bahwa tidak pernah mengenal sama sekali dengan katakanlah pemilik atau pengelola atau atasan dari Sritex misalnya? Begini, tidak ketemu itu bukan berarti tidak mengenal. Kalau dengan yang punya Sritex ya orang kan kota Solo itu hanya kecil sekali. Ya kenal, tapi saya tidak pernah ketemu. Oke, Mas Gibran? Saya tidak tahu. Itu urusannya Mas Gibran kan, urusannya Mas Gibran, urusan saya. Oke, kalau Bapak tahu ya, pemiliknya tahu, tapi kemudian untuk kampanye Bapak katakan tadi sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Sritex. Untuk kampanye Mas Gibran di Solo, Pak ya, ini maksudnya ya? Iya, nggak ada. Saya nggak pernah berhubungan. Saya boleh tanyakan Pak, ada bantuan dari PT Sritex untuk pilkada memenangkan Mas Gibran misalnya, sumbangan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada? Tidak ada. Dan laporan itu sudah diberikan kepada KPU di Kota Solo, sama sekali tidak ada sumbangan dari PT Sritex untuk pemenangan Gibran Rakabuming Raka? Setahu saya tidak ada. Bapak sebagai pimpinan dari tim pemenangan Gibran, tidak ada Pak ya mengatakan? Tidak ada. Baik, jadi sama sekali kampanye kemarin tidak berhubungan sama sekali dengan Sritex. Sama sekali Sritex tidak membantu pemenangan Gibran Rakabuming Raka. Saya ingin konfirmasi itu Pak. Jadi Sritex itu tempat Solo. Tidak ada hubungannya dengan kota Solo. Baik, Mas Tama silakan. Ya, tentu saja kalau saya melihatnya begini Mas Aiman. Artinya kita masih harus menunggu bagaimana kemudian KPK menelusuri perusahaan-perusahaan yang kemudian disinyalir terlibat dalam perkara bansos. Karena ini bukan hanya soal bansos, tapi ada juga kemudian perusahaan yang ditunjuk langsung untuk mengurusi paket-paket tersebut. Bicara soal paket, tentu saja nanti kita akan bicara soal ada keuntungan yang diterima. Klaim yang disampaikan oleh penyidik atau penegak hukum dalam hal ini ya, KPK dalam hal ini, kemudian dia
disampaikan bahwa ada pemotongan dari nilai Rp300.000, sekian persennya, kemudian juga dapat lagi dari perusahaan tersebut. Jadi ini yang kemudian akan diurai. Baik. Dan Nanti kita dalam akan tunggu konteks proses. Tapi saya ingin tanya, kalau seandainya memang dari pihak PDIP di Solo, pihak Gibran Raka Buming Raka tidak pernah melakukan hal seperti ini, seperti apa yang kemudian ditulis oleh Tempo? Saya ingin bertanya pada Anda, langkah apa yang harus dilakukan? Ya, tentu saja begini. Kalau bicara soal media, ada hak jawab ya. Hak jawab, betul. Mas Gibran dan kemudian teman-teman dari PDIP misalnya yang merugikan dan merasa itu tidak, artinya gunakan haknya untuk memberikan hak jawab kepada Tempo. Jadi saya rasa itu pun juga akan diperoleh oleh Tempo, begitu. Ya. Nah, yang lain-lainnya soal pembuktian ini yang kita akan tunggu dalam konteks pembuktian nanti. Kita akan dengar apakah keterangannya tidak benar kenal dan lain sebagainya, semua kan di persidangan. Ya, tentu kita menunggu dari Tempo juga soal ini. Tapi saya ingin tanya terakhir Pak Putut. Tadi diberikan ada solusi, bukan soal hukum, tapi soal hak jawab. Apakah akan dibuatkan hak jawab terkait kasus ini yang dikatakan merugikan Mas Gibran, diberikan hak jawab kepada Tempo? Saya kira kalau Tempo mau memberikan hak jawab itu kepada Mas Gibran ya, bukan kepada partai dalam hal ini. Partai tidak sama sekali kemudian memberikan katakanlah advice, nasihat? Oh ya pasti, kalau itu pasti nanti yang kita bicarakan sama-sama. Tetapi yang pasti itu nanti kan tracingnya itu pada kepentingan Mas Gibran secara pribadi. Nah itu yang akan menentukan dan mengambil keputusan Mas Gibran. Tapi dalam hal ini partai juga dirugikan karena citra partai PDI Perjuangan menjadi cukup terganggu juga. Ya oleh karena itu Pak, apakah kemudian partai juga akan menuliskan hak jawab misalnya? Saya kira kalau hanya sekedar hak jawab saja nggak cukup ya. Seperti saya juga dulu sebagai jurnalis, saya paham persis belum jurnalistik. Saya kira yang disampaikan Tempo ini bukan hasil investigasi, tapi sudah investigasi bermotif. Iya. Kan ada dua sisi ya, dari pihak Tempo dan dari pihak PDI Perjuangan atau pihak Mas Gibran. Tapi kan dua-duanya tentu saya yakin bahwa Tempo juga punya dasar, PDIP dan Mas Gibran juga punya kemudian dasar. Tentu ini bisa dipertemukan dengan hak jawab. Oh ya, paling tidak di tahap pertama itu adalah. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya harus dibuktikan saja dulu oleh Tempo. Jangan bersembunyi di balik keterangan sumber yang bisa dipercaya. Iya. Saya ingin tanya Pak, ya, apakah nanti PDI Perjuangan ini terakhir Pak karena waktu terbatas, mohon maaf, apakah PDI Perjuangan akan memberikan hak jawab kepada Tempo soal ini? Karena tadi Bapak katakan juga PDI Perjuangan dirugikan. Nah, baiknya soal ini, Mas Gibran Bapak tidak bisa menjawab tadi. Mungkin bukan sekedar hak jawab, mungkin kita akan lakukan boikot juga, terutama di Jawa Tengah. Oke. Di wilayah Jawa Tengah kita akan lakukan boikot. Mungkin. Kita tunggu instruksi dari pimpinan partai. Kan ada mekanisme hak jawab Pak, ketika kemudian nanti datanya tidak benar, kemudian ada data yang kemudian dianggap salah, fitnah dan lain sebagainya, itu bisa kemudian disampaikan hak jawab? Ya bisa, tetapi kalau yang ditulis itu, fakta-faktanya itu agak sedikit kuat, itu kita pakai hak jawab nggak apa-apa. Tapi kalau tuduhannya itu tuduhan yang tidak berdasar, terus hanya mengandalkan menurut sumber yang layak dipercaya, ya kami nggak cukup dong dengan hak jawab, rugi besar kan kita. Jadi hak jawab plus boykot gitu, Anda mengatakan itu ya? Saya kira ya penting. Oke, baik. Terakhir Mas Tama? Ya, Mas Aiman, tentu saja kita harus menunggu proses hukumnya ya. Tapi dalam konteks pemberitaan tentu saja ini kan kategorinya indep reporting. Artinya Tempo pun dalam konteks penulis ada wawancara yang dilakukan kepada para sumber. Dan sumber-sumber tersebut juga saya yakin secara pemberitaan nanti bisa dipertanggungjawabkan ya. Artinya sebagai sebuah penulis jurnalistik, saya yakin nanti upaya-upaya melalui Dewan Pers dan lain sebagainya itu bisa ditempuh kalau memang ada pihak-pihak yang mengatakan. Tentu kami juga menunggu nanti hak jawab dari pihak PDI Perjuangan atau Mas Gibran terkait dengan sengketa di jurnalistik ini. Kami akan menunggu juga, nanti kami akan cermati. Terima kasih Pak Putut Gunawan, Ketua Tim Pemenangan Gibran Raka Buming Raka pada Pilkada Solo lalu. Dan kemudian juga ada Mas Tama Satria Langkung dari Indonesia Corruption Watch. Terima kasih informasinya di topik soal bansos ini. Terima kasih sekali lagi, selamat malam.